Baik, tadi malam kita sudah membahas sampai nomor 30. Ayo nomor 31 supaya nggak ngantuk kalian. Harusnya sudah dikerjakan lebih dari 24 20 berapa, berapa jam ya? Habis sudah berapa jam? 12 jam. Masa nggak dikerjain? Ayo, nomor 31. Nomor 31. Seorang laki-laki 15 diagnosa medis HIV. HIV. Pasien tidak nyaman dengan mulut sulit untuk makan, pasien terlihat sulit untuk bicara, mukosa gusi, pucat, ulkus, halitosis, bau ya. Kemudian pucat, fokus bercak, rongga, mulut dengan pasang kotor, bau halitosis. Apa diagnosa utamanya? Apa kira-kira? Baru juga bangun tidur ini sudah ada yang macam-macam jawabannya. Ada B, ada D. Mukosa itu yang mana? Yang coba dicek KDM, kita pakai KDM. KDM mana yang paling benar? KDM kan yang pertama fisiologis, kebutuhan paling dasar. Yang kedua adalah aman nyaman. Aman nyaman itu termasuk pada bagaimana kosa bagian dari sistem pertahanan tuh aman nyaman masuk ke sana. Berarti kerusakan kosa ini. Ya, D. Dodol. Nomor 32. Ayo. GCS 9 dilakukan pemasangan sampai dengan pemasangan setelah memasukkan mudah tanpa hambatan. Apa? Saya dilakukan pemasangan sampai batas pengukuran berarti kita ngecek. Cek. Yo. Jawaban nomor 32 yo. Cek. Ayo 32. Memastikan ya. Memastikan. Memastikan. Nomor 32 yo. 32. Memastikan selang ada di lambungnya. Memastikan selang ada di lambung. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Ya. Kemudian nomor 33 ya, 33. Belum diisi kayaknya ya. Karena kalau sudah diisi biasa cepat. Ini kayaknya belum diisi. Jerawat, bedah, keluhan lelah, rontok rambut, mengeluh banyak keringat, malu berinteraksi dengan orang lain, suara parau. Berarti pas malu, udah malu, 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 malu. Berarti hipertiroid ini. Masalahnya berarti citra tubuh, citra tubuh ya. Salahnya malu, malu. 33. Nah, ada yang rasa kurang cairan elektrolit dari mana? Coba kita lihat. Terlalu banyak. Ah, ini tanda hipertiroid kan gitu. Kemudian nomor 34. 34. Jadi ada skala 5. Kemudian bahasanya sesak. S3, S4. Kalah sama Samsung. S3, S4. Sesak. Kemudian nyeri darah skala 5. Ini sesak meningkatkan aktivitas. Nah, ini apa ini? Kalau ada S3, ini berarti pasiennya pena jugularis itu. Ya udahlah kaitannya dengan bukan lagi dengan pola napas, tapi banyak sekali nih terkait dengan jantungnya. Ini curah jantung ini curiga. Kasar atau umpah barusan aku nah ini dia tutupnya kan aku punya ininya klepnya. Sebabnya apa ya? Nomor 35, silakan 35. Masalah-masalah lagi. Masalah lihat saat ini kalau ini adalah kerusakan mobilitas fisik ya. Ah, benar. Pokoknya tadi kemarin sudah dijelaskan kerusakan mobilitas fisik dengan bedanya dengan intoleransi aktivitas kemarin kan tadi malam sudah dijelaskan. Baik, saya jelaskan ulang.
ini kepala. Nah, ini kemarin tadi malam kan sudah gini kan saya ngejelasin. Nah, ini otak ini. Kalau tidak ada masalah di ekstremitas, tidak ada maka intoleransi aktivitas. Tapi kalau ada kerusakan, fraktur dan lain sebagainya, berarti hambatan oleh fisik, termasuk di persarapan ya. Fraktur begitu ada gangguan hambatan mobilitas fisik atau kerusakan mobilitas fisik. Kemudian, nah ini muncul lagi nih soal ini. Elisa, si Elisa ini sudah jelas ini. Tanpa sepengetahuan pasien. Si Elisa. Masih ingat Elisa apa? Apa Elisa itu singkatannya dari apa? Kemudian nomor 37 sendi, lutut. Nah, sendi lutut, gangguan sendi itu. Sendi kemerahan, udahlah. Sendi kemerahan, asam urat. Ah, enggak, ini berartinya ini. Yang tadi kan barusan. Ekstremitas kan bermasalah. Di lutut, di mana? 38. Suhunya tuh lihat, 39. Su- Tapi turun buruk. Nah, perawat sedang melakukan pemasangan infus, menyambung infusnya dengan cairan yang akan digunakan. Berarti memastikan cairannya itu bebas udara, tapi nggak ada ya. Bebas udara, abokan sudah dengan infuset dengan cairan yang akan digunakan belum dengan boket. Memilih kan memilih harus memilih pena. Jadi jawabannya A ya. 39 A, 38 A. Nomor, nah silakan sekarang ini. Ini gampang banget, gampang banget. Nomor 39. Ini akan kita gini. Kemarin kita sudah, ada yang sudah belajar belum yang ini? Sudah ya. Nah, gini. Sini. Ini normal, ini asam, ini basa, ini 7,35 sampai 7,45. Di sini apa di sini? Di sini 45 sampai dibalik ya, sampai dengan 35 PCO2. Kemudian di sini 18, 16, 18 sampai dengan 24, 26, 24. Ya gitu aja. Sudah saya ajarin, cek. Di sini pasiennya sudah jelas, kita batasi aja nih. Mana? pH-nya 2,78 berarti sudah jelas ini pH-nya ini. Berarti sudah di sini ya, udah asam, asid. Berarti ini coret, coret. Ini coret. Pilihannya hanya asidosis dan respiratorik. Ini coret. HCO3-nya normal, PCO2-nya 52 berarti respiratorik. Kan asidosis respiratorik. Mana jawaban Anda? 39 D. Oh, Salina pintar, Salina. Oke, yang belum bisa, ada yang belum bisa, ada yang belum bisa, ada yang belum bisa nggak? Sudah bisa semua ya, yang baru-baru nih. Ini di mana ini? Nah, silakan teman-teman. Nomor berapa sekarang? Berarti aman ya? Aman. Ini nih, nomor seberapa nih sekarang? Nomor 40. 40.
Ada yang nanya, nih, temanmu nanya pada nanya. 40 sebentar, 40. Saya tadi bentar ya, catatan. Bentar, sebentar. Catatan perawat, catatan oh ini. Oh ini. Oke ya. Nah, ini sudah ini Ukom sebenarnya Ukom tapi bisa digunakan. Saya bikinnya pada saat zaman Ukom, tapi masih bisa digunakan oleh Anda yang apa yang di P3K juga bisa gunakan ini. Ini etika, jadi sudah. Saya penasaran lihat yang itu tuh. Soalnya di sini apa sih? Nah, ini derajat-derajat, derajat luka, derajat luka sampai tulang itu ke berapa? 4 ya. Tapi cek-cek dulu nih. Cek dulu di sini coba. Cek-cek. Kalau nggak salah ini sudah diberikan lah. Coba cek di materi umum ya. Nah, kalau untuk non anggota nih saya jual nih. Saya jual. Oke, saya lihat di tasenya ini hanya berapa 29 lembar aja kok. Masa nggak dibaca? Nih, kemana tadi? Airway, suction, breathing, LRM. Dasar, dasar, padahal tadi baca ya di mana ya? Nah, ini nih derajat luka bakar. Bakar, derajat luka bukan luka. Halaman terakhir ya, itu ada yang sudah baca. Derajat luka bakar, minor. Baxter sudah ada juga. Nih keluarga nih. Jiwa ada, SPSP sudah ada ya. SPSP. Cuman mungkin ada yang harus diperbaiki. Mana halaman terakhir? Halaman terakhir bubar ya. SPSP sudah ada. Nggak ada. Halaman terakhir mana? Yang tadi kali. Perasaan di mana saya nyimpannya ya? Nggak tahu lah. Nanti saya cek ulang. Ini sudah dikasih cek di materi. Baik. Tiap saat ayo aja. Jawabannya karena sudah mencapai tulang itu sudah jatuh 4 ya. Slow. Slow warna apa? Slow warna kuning. Slow warna warna-warna sudah ada. Yang mana lagi ya tadi? Saya penasaran sebenarnya. Bisa benar. Sebentar saya cariin dulu. Sebenarnya e-book dealing. Perasaan tadi saya sudah nih. Nah, ini nih yang e-book FR ya. E-book FR juga. Kalau nggak salah di sini ada nih. Kalau FR ini ada. Kalau di sini ada nih. Jadi di sini sudah ada. Nah, di sini jamin ada. No, kawan dasar apa? Ini yang kemarin nih. Ini yang tahun kemarin, tahun sekarang belum saya keluarin karena saya nunggu kisi-kisi tahun sekarang ya. Kisi tahun sekarang saya nunggu dulu sampai dengan FR tahun 2023 saya masukkan. Ini sini ada, kalau di sini ada. Yesi Derma, nanti silakan. Ini lumayan 330 halaman. Di belakangnya juga ada pembahasan tuh, soal pembahasan ya. Kita lanjutin lah, udah lewat itu. Kemudian lembar 41, lumpuh, ekstremitas bawah menunjukkan pasien tidak bebas. Posisi kulit betis tampak merah akibat. Ini grade untuk Deocobitus ini sudah grade 1. Ya, sudah grade 1. Kemudian eh satu apa tindakan termasi utamanya? Kenapa di sini ini gang resiko ya? Nah, wah, nomor 42. 42 left ventricular hypertrophy AF kardiomegali, kemudian tekanan darahnya ini apa nih masalahnya?
Jadi sekian, sekian. Sesak. Ah, ini kalau sudah sesak. Ini kelebihan atau ada yang kelebihan nih. Kelebihan atau curah jantung. Edema pada ketua tungkai, tekanan darah. Nah, ini kalau ini karena ada left ventricle hypertrophy, artinya ada LAD. LAD berarti terkait dengan kompensasi, berarti curah jantung ya, bukan kelebihan volume cairan. Nah, di sini juga tinggi. Ayo, ayo, ayo. Ulangi, ulangi, ulangi ini. Saya nggak lihat di sini. Ayo, ini ulangi nih, ulangi. Ini ayo dipikir, dipikir dulu. Ini riwayat potensi. JVP-nya naik tuh berarti cairannya banyak atau kebanyakan ya cairannya. Edema, tungkai JP naik. Ya udah, salah, salah. Ini karena kelebihan nih. Betul, di sini ada kardiomegali, tapi di sini ya ada oh ini ada edem, ada JPP naik, berarti ke JP naik berarti tambah kelebihan cairan. Oke, benar kelebihan cairan. 343 nekolar dibantu pasien tidak banyak banyak diam saat komunikasi. Apa masalahnya? Dan pasiennya nyeri leher. Faktor berarti yang mana yang duluan? Nomor 43. 43 gangguan fisik, benar. Belum isos ya. Kemudian 44 ORIP, Open Reduction Internal Fixation. Kemudian apa tidak perawatannya? Nyeri tambah gerakan skala 4 dibantu di sekian nggak ada. Apa ya? Nyeri aja berarti nyerinya. Nyeri dengan 4 berarti masih bisa dilakukan oleh ini belum. Masalahnya apa? Nyeri ya masalahnya. Keluhannya juga nyeri. Masa pakai ROM? Keluhan nyeri 4 berarti di sini nih. Coba lihat nyeri nyeri aja. Ini nyeri keluhannya. Kemudian ini juga nyeri. Kalau digerakkan nyeri. Nah, kalau di ROM ya kalau dibantu ya wajar lah masuk ke 10. Masih nyeri ya. Kemudian 45, 45. Pasien masuk keluhan luka telapak kaki, melakukan perawatan luka sekian sudah kuning, riwayat DM, tidak kontrol ya. Apa masuk perawatannya? Ini apa nomor nomor 45 apa nih? Cek gula darahnya sekian, udah luka. Berarti yang risiko tidak sebilang stabil, tidak stabil. Yang paling tinggi adalah kuning. Kalau kuning slow belum infeksi ya. Nah, ya harus sudah infeksi. Lebih cenderung ke mana nih? Risiko gula darah. Bisa nggak gula darah stabil? Yang paling ditakutin apa? Leukosit. Kalau leukosit 13 itu sudah risiko atau sudah infeksi? Sudah bukan lagi resiko ya. Leukositnya udah tinggi. Apa ini? Lagi resiko itu. Masih resiko ya. Ini ada suhunya segini. Suhu leukositnya segitu. Ayo, apa? Nomor 45. 45, 45.
Benar, 45 itu lebih cenderung karena ini sudah infeksi. Lebih dari ini berarti lebih cenderung ke sini. Karena di sini tidak ada gangguan integritas, ya, gangguan. Nggak ada. Karena itu sudah infeksi, bukan lagi resiko, sudah terjadi kok. Kemudian perempuan 23, nah nomor nyeri 8. Nah, udahlah. Masalah utama nyeri 8 nih. Sudah ketahuan nih nyeri 8. 8 berarti udah deh di sini nih masalahnya. Kemudian nomor 47. 47 kemoterapi, penundukan kepala, payudara, gangguan citra tubuh, citra gangguannya. Nah, kemudian nomor 48, saya 48, saya biarin ke Anda. 48, mendonorkan, bersikeras mendonorkan. Dokter memutuskan menolak. Menolak, menolak untuk kebaikan orang. Berarti, ayo, menolak dengan kebaikan orang. Menolak untuk kebaikan orang artinya apa? Non efisien, mencegah risiko terjadi cedera. Nggak mau orang menolak kok, ditolak kok. Kenapa ditolak? Karena ada ini nih kalau dibersih keras masih sehat. Padahal bukan donor. Nah, setelah diperiksa fungsi sudah penuh fungsi seorang ibu ya. Ini ada. Kalau ini membahayakan, membahayakan. Jadi kalau daripada membahayakan ya membahayakan dia ya sudah resiko terjadi cedera. Kemudian yang HB11 bedah nyeri hematemesis 3 kali. Tindakan perawatan yang tepat. Ayo, nomor 49. Bedah nyeri abdomen, nyeri tekan positif, bibir kering, PSA sekian, lemah. Ayo, nomor 8. 49. Ini apa ini? Pasiennya masalahnya apa? Keluhan nyeri. Keluhan nyeri abdomen menurut gak itu adalah bagian dari kegawat daruratan ya. Kalau memang nyerinya hebat, jadi tekan. Yuk, ya teman-teman, apa yang di jawabannya? 9D, ada yang D, ada yang E. Masalahnya apa dulu dong? Nyeri, nyeri, masalah nyeri tidak disebutkan masalahnya. Apa tindakan yang paling banyak datanya ya tentang apa? Coba cek. Tentang abdomen ya, tentang abdomen, nyeri. Muntah darah, hematemesis. Kalau nyeri, muntah darah, diapain? Kalau di kompres dengan hangat gimana? Nah, penurunan nafsu makan. Ini kalau di kompres air hangat itu tambah naik itu peristatiknya. Lemah, lebih lemah. Lemah, saya bibir kering. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa jawabannya D? Bibir kering, ada muntah, dan lemah, HB-nya sedikit. Saya mulai sekarang nih. Perut. Nah,
ininya stabil, ininya normal, ini PHB-nya kurang ya. HB-nya kurang karena kalau pakai kompres ini di sini mempengaruhi sini nih. Kalau dikompres, hematemesis juga ini kalau ini dikompres sangat ini bisa melebarkan pembuluh darah makanya repot ya. Kenapa pembahasan infus? Walaupun keluarnya mie abdomen. Ya udah ngasihin obat, siap-siap. Karena kalau dikompres, tanda observasi normal kok. Nafas aja yang cepat sedikit. Supaya beris, kompres sangat memberikan nutrisi. Orang masih muntah darah, kita belum tahu dari mana. Nafsu makan menurun. Ya, kalau misalnya nafsu makan menurun ya bisa lewat infus juga. Karena nggak ada yang lainnya gitu masalahnya. Nah, termasuk juga bibir kering, gitu. Dehidrasi kan. Ya, itulah sementara. Nomor 50 post op, patennya, kolostominya. Kolostomi selalu ada, jangan lupa. Saat mencuci tangan, membuka kantong kolostomi dengan selanjutnya isi. Berarti setelah itu membersihkan, membuka, mengkaji isi kantong, dan selanjutnya membersihkan. Tapi sebelum bersihkan, masih disekuin. Masih disekuin, meletakkan, benar bacon. Nah, iya benar ini. Kemudian habis meletakkan menirbekan, baru kemudian dibersihkan, baru kemudian dikaji, baru kemudian A. Baru kemudian mengukur, salep juga ya. BAB 3 mikrolak dulu masih, oh ini jawabannya ini, aplikator. Kemudian, nah ini sudah terpasang prekordial LED P2, P1 dan P2. Bagaimana urutan pemasangan selanjutnya? P3 antara tuh. P3 garis parasternal. Ya, pasangan P3 antara ini. Ini berarti ya. Pasangan P3 antara P4. Berarti kalau demikian P4 dulu dong. Karena di antara P4. Kemudian 53 skala 6. Skala 6 pasiennya ST elevasi saturasi 94 Ronhi keluhan nyeri dada. Berarti karena tidak ada Monaco. Monaco. Nah, ulangi lagi ya. Monaco. M-nya morfin, oksigen. Ini tidak ada nih. Tidak ada. Yang ada nitrogliserin. Jadi kasih nitrogliserin. Kemudian nomor 54 Li 2 3 AVF berarti ini lead ini adalah inferior, inferior, ini lateral. Ini lateral nih. Ini lateral. Jadi inferior lateral. Inferior lateral jawabannya ini. Jawabannya E. Nomor 55 CTR. CTR itu normanya 50 ya, 50%. Ini 65 berarti ada pembesaran jantung. Pembesaran jantung itu CTR singkatan dari cardiothoracic ratio. Perbandingan torak dengan jantung. Berarti jantungnya membesar jantungnya. Torak 170, napas bengkak. Berat saat aktivitas curah jantung ini. Curah jantung. Curah jantung. Kemudian 56 nyeri. Sudah. Masa utama ya sudah di sini nih pasanya udah jelas nih. Jelas. Kemudian 57 menghindar
habis dioperasi pacu. Kalau nunduk itu bisa menghindar terjadi peningkatan tekanan rasio yang mengurangi tekanan. Ini jawabannya. Kalau intraokuler, tekanan intraokuler. Menghindari menunduk, batuk, ya, mengangkat benda berat. 58, 58 post op pacu 2. Nah, pasien Hans Gun perawat menjelaskan tentang prosedur tangan non dominan di bawah. Ini mengasih obat ya, tes mata. Diteteskan kepada kantong palpebra. Palpebra bukan bulbinya ya, lo ya. Palpebra. Jangan ke bulbi. Kalau bulbi itu bisa bahaya. Jadi anak ke palpebranya. 59, 59 silakan 59 teman-teman. Berbaring, Ronhi, menurun. Suhunya 39 tinggi tuh. Suhunya tinggi 9. Hasil radiologi episkulasi sinistra. WSD, dokter menginstruksikan kepada perawat untuk melepas WSD. Apa pengkajian yang harus dilakukan? Wah ini, undulasi cairan ekstraksi ini drainase jumlahnya, konsistensinya. Yang harus di kenapa ini? Cairan terisi yang keluarnya bagaimana? Jumlahnya, undulasi, konsistensinya. Pengkajiannya itu dulu. Kemudian 60A ini. WSD fiksasi itu semua sambungan yang baik apa urutan langkah selanjutnya? Berarti mengecek ya, mengecek level cairan, mengecek level cairan. Siap, silakan dan orang kita udah habis kok mengecek cairan dan suction control. Demikian teman-teman untuk hari ini selamat bekerja bagi yang akan bekerja. Nanti saya save dulu. Silakan selamat jaga pagi. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.